Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Komisaris Bank BTN sekaligus Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah meluncurkan buku Indonesia Menuju Swasembada Pangan 2024-5. Tulisan ini terinspirasi dari program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi langkah strategis menuju transformasi besar bangsa. Dalam acara peluncuran buku, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memaparkan program 3 Juta Rumah menjadi solusi nyata untuk mengentas masalah lingkungan kumuh dan menyediakan hunian layak dan bermartabat bagi seluruh rakyat Indonesia tahun 2045. Kebutuhan rumah di Indonesia kini mencapai 10 hingga 12 juta unit, di mana 20 juta penduduknya masih tinggal di hunian yang tidak layak selama bertahun-tahun. Jadi misalnya, program Pak Prabowo itu bukan bisnis properti, dia transformasi. Jadi negara ini mau diajak berubah, ya kan? Dalam skala yang sebesar-besarnya supaya kawasan kumuh hilang, orang tinggal di bawah kolong jembatan hilang, semua orang terregister dengan baik supaya dia menjadi masyarakat yang lebih civilized, yang lebih beradab, kira-kira begitu. Makanya ditulis buku itu supaya sistematikanya lebih dipahami secara baik oleh banyak orang. Tertuang di dalam buku untuk mengatasi kesenjangan demand dan suplai perumahan. Fahri juga mengatakan formula khusus yang dituangkan dalam buku. Jika sebelumnya hanya ada 3 tuas inti, ia menambahkan 1 tuas tambahan menjadi 4 pilar utama, yaitu tanah, tata kota, pembiayaan jangka panjang, serta perizinan. Ketua Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo mengatakan, langkah-langkah strategis nantinya dialokasikan untuk pembangunan perumahan sosial dengan harga di bawah pasar. Harga yang tanah yang milik negara dan milik badan usaha milik negara adalah milik rakyat. Dan disitulah nanti dibangun, dan sudah dimulai dibangun, perumahan-perumahan untuk rakyat dengan harga khusus. Kalau mengikuti harga pasar, tidak mungkin ada rumah-rumah atau apartemen dengan harga yang terjangkau. Tidak mungkin, karena harga pasar sudah begitu tinggi. Tapi kini adalah kepedulian pemerintah terhadap rakyat kita, harga tanah harus terjangkau. Dari 4 tuas inti tersebut, Direktur Utama BTN mendukung dari sisi pembiayaan jangka panjang yang murah dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Tantangannya adalah memastikan definisi murah masih terjangkau dan rakyat mampu membayar. Nah, menurut saya kita harus menggali instrumen-instrumen pembiayaan jangka panjang yang benar-benar bisa murah. Challenge-nya di situ menurut saya. Pengertian murah ini terjangkau. Ya kan, murah ini bisa macam-macam definisinya. Tapi kalau menurut saya terjangkau dan rakyat MBR itu bisa bayar, kira-kira gitu. Setelah menaikkan BI rate yang 5,25% kan kalau panjang kan tidak terpengaruh gonjang-ganjing pendek. Kalau panjang ini kayak LPP 5%, 20 tahun. Pemerintah menargetkan tahun 2045 rakyat Indonesia sudah memiliki hunian layak. Di area perkotaan, diharapkan tidak ada lagi masyarakat tinggal di kawasan kumuh, seperti kolong jembatan, hingga mengakibatkan penggusuran. Melalui buku yang diluncurkan, Fahri Hamzah berharap dapat menyumbangkan saran dan pemikiran strategis untuk membangun Indonesia. Laporan Marceli Putri, Umar Syaufi, Jakarta, Garuda TV.